Tak usah habis berasa aja. Kena dengan mama. Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup ekonomi internasional. Ruang lingkup ekonomi internasional ada 4 agenda yang akan saya bahaskan. Yang pertama, ruang lingkup ekonomi internasional. Yang kedua, hubungan internasional. Ketiga, dampak ekonomi internasional. Keempat, manfaat ekonomi internasional. Okey, sekarang kita akan masuk bahagian pertama, iaitu ruang lingkup ekonomi internasional. Ilmu ekonomi yang membahas ketergantungan antara negara-negara di dunia, baik dari segi perdagangan internasional maupun pasar kredit internasional. Ruang lingkup ekonomi, kegiatan perdagangan internasional ini tergantung pada keadaan pasar hasil produksi maupun pasar faktor produksi yang merupakan salah satu topik dalam analisa ekonomi mikro. Ia terbagi pada 4, iaitu teori dan kebijaksanaan perdagangan internasional. Yang kedua, teori dan kebijaksanaan keuangan atau moneter internasional. Yang ketiga, organisasi dan kerjasama ekonomi internasional. Dan terakhir sekali, perusahaan multinasional. Faktor-faktor negara melakukan hubungan internasional. Yang pertama itu kerana adanya selera konsumen. Berbeza antarabangsa, selera tersebut merupakan interaksi sebagai faktor-faktor lingkungan. Yang kedua, budaya. Ketiga, iklim. Keempat, agama. Kelima, kepercayaan. Keenam, mata wang. Yang dimasukkan mata wang di sini adalah dibutuhkan konversi antara suatu mata wang jika dinyatakan dalam mata wang lainnya. Yang ketujuh, perbezaan kepemilikan faktor. Terdapat perbezaan kemampuan memproduksi suatu barang antara negara satu dengan negara lain. Yang terakhir sekali ialah skala ekonomis. Skala ekonomis ini adalah satu negara membatasi dalam menghasilkan produk tertentu dan memusatkan segala sumber daya alam. Selanjutnya kita akan membahaskan tentang dampak ekonomi internasional. Dampak ekonomi internasional ini ada positif dan negatif. Kita akan bahaskan bahagian positif dahulu. Yang pertama itu ada pertumbuhan ekonomi negara, mempereratkan hubungan persaudaraan dan kerjasama. Seterusnya menambahkan devisa negara, memperluas lapangan kerja, kemudian kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan dalam negara dapat dipenuhi. Itu adalah faktor-faktor dampak ekonomi internasional dalam bentuk positif. Kalau kita bisa melihat di dalam dampak negatifnya, iaitu produksi dalam negeri terganggu. Yang kedua, ketergantungan dengan negara maju. Yang ketiga, persaingan yang tidak sihat. Yang keempat, tidak mampu bersaing. Di bahagian ini saya akan menjelaskan manfaat ekonomi internasional. Yang pertama itu mempererat hubungan antar negara. Negara akan saling membantu. Investor asing dapat menginvestasi. Kemudian meningkatkan kesejahteraan, mempermudah kehidupan masyarakat, dapat memperluas kesempatan kerja, dan terakhir keuntungan internal dan eksternal. Perdagangan internasional mendorong sebuah kebebasan dalam tindakan ekonomi sehingga dapat menjadi sebuah peluang untuk menambah kekayaan negara. Baik, itu saja untuk penjelasan saya bahagian ruang lingkup ekonomi internasional. Sekian, terima kasih atas perhatiannya.